Congrats, akhirnya ada brand lokal yang bangkit kembali di ranah smartphone. Udah beberapa tahun nih ya, Advan sunyi di hal per-HP-an, sampai tiba-tiba munculin HP budget entry level rasa-rasa nyerempet mid-range. Advan X1. Yes, namanya sangat simple, tidak ada plus, tidak ada pro, namanya cuma 2 digit. Apakah mungkin nanti ada X1 Plus, X1 Pro, X1 Ultra, atau langsung skip ke X2? Kurang tahu ya. Tapi setelah menggunakan HP ini selama semingguan terakhir, Advan akhirnya berhasil bikin smartphone yang actually bisa diandelin rata-rata warga kelas menengah dengan fitur yang relatif lengkap. Nggak sekedar masalah memori dan storage ya, yang sekarang udah 8128GB, mengingat terakhir Advan bikin HP yaitu NASA Pro cuma dikasih konfigurasi 2GB 32GB. Well, peningkatan 4 kali lipat, not to mention storage-nya udah UFS. Advan akhirnya ngerilis HP beresolusi Full HD+, chipset 6nm, kamera 64MP, baterai 5000 mAh, dan ada fitur NFC. Sebelum kita masuk ke spek dan fitur secara teknis, apakah Advan X1 punya sesuatu yang spesial dari segi penampilan? Jujur aja, enggak. Ini HP yang tampilannya standar HP entry level dengan body full polimer, layar hole punch berdagu tebal, frame finishing metalik dengan catatan cover belakangnya punya motif ala marmer yang cukup unik. Sayangnya, estetika cover belakangnya ini dirusak oleh desain triple kamera yang dipaksakan karena aslinya hanya ada satu lensa yang fungsional. Still, ini improvement besar dibanding HP-HP Advan manapun yang pernah rilis sebelumnya, sebuah langkah yang bagus. Ayo kita cek layar. Panel IPS Full HD Plus 120Hz hole punch-nya not bad, warna, kontras, dan viewing angle nggak ada masalah. Di harga segini, misalkan pun Advan milih pakai layar HD Plus macam Galaxy A06 5G, gue nggak komplain. Mungkin kalau nanti Advan mau ngerilis macam Advan X1 Pro pakai layar AMOLED, wah itu bakal makin keren lagi. For now, karena di layar IPS, maka sensor fingerprint ada di tombol power. Di sisi bawah ada speaker mono, USB-C 2.0, dan jack 3,5 mili. Di sisi kiri ada tray dual SIM 4G plus micro SD. Per Juni 2025, ini adalah HP berisi MediaTek Helio G100 paling murah di Indonesia. Helio G100 punya performa yang lebih mumpuni dibanding Helio G80 series yang umum di harga sejuta, setara Dimensity 6300 yang lebih baru namun belum support 5G. Chipset ini dipakai buat jalanin DDoS berbasis Android 14 yang so far pengalamannya oke, smooth, dan yang terpenting, bebas iklan di dalam OS setelah pakai HP ini selama seminggu. Helio G100 basically sebuah Helio G99 yang upgrade ISP, jadi udah bisa ditebak performanya gimana, dia tembus 400 ribuan di Antutu V10, terus relatif lancar kok, gue pakai Daily Zenless Zone 0 setting low, Girls Frontline 2 setting medium, belum lagi temen nyobain Genshin setting lowest 60 fps. Adem pula, nggak ada panas setelah gue pakai daily login dan main game selama setengah jam. Dikombinasiin layar Full HD 120Hz, ini nggak berasa HP harga 1,6 jutaan. Asli deh. Chipset tersebut dibantu RAM 8GB LPDDR4X dan storage UFS 128GB. Would be nice andai langsung ada opsi 256GB, tapi untuk user base HP entry level harusnya 128GB masih cukup dan toh bisa ditambah micro SD kalau kurang. Selling point yang dikasih marketing Advan selanjutnya adalah kamera utama 64MP yang merupakan satu-satunya kamera fungsional di klaster kamera bertema boba ini. Dibanding merek-merek lain yang lumayan, not bad, focusing distance bisa rada-rada makro pakai fitur 2 kali digital zoom dan hasilnya relatif tajam. Performa low light terbatas dengan night mode sekalipun, so harap maklum. Video bisa rekam resolusi QHD, namun sangat disayangkan belum ada fitur image stabilization. Dan itu bisa jadi deal breaker buat kalian yang berencana ngonten video di IG dan TikTok misalnya. Kamera depan 8MP cukuplah buat Zoom meeting dan video call. Perlu diingat, HP ini punya fitur NFC, giroskop hardware, dan kompas. Jadi buat yang tinggal di kota besar dan sering pakai e-money atau flash, kalian aman pakai Advan X1. So, di manakah kekurangannya? Speaker mono di harga sejutaan nggak bisa komplain, itu normal. Baterai 5000 mAh juga oke, kuat sekitar 9 jam playback, YouTube, atau 4 jam main game. Problemnya adalah soal charging nih. Advan klaim chargingnya 18 watt, dikasihnya adapter 18 watt, terus pas ngecas muncul angka 18 watt. Tapi pas dites, ini kenapa bisa 2 jam lebih ngecasnya? Anehnya hanya terdetek nggak sampai 10 watt selama ditinggal ngecas. Apakah ada bug software? Kurang tahu ya, semoga bisa di-fix melalui update.
Advan juga belum cerita nih bakal ada software update Android apa enggak. Semoga ada kemajuan dari sisi jaminan update ini. Dengan harga nggak sampai 2 juta, Advan X1 jelas sangat amat menggetarkan dunia HP 1 jutaan di Indonesia. HP ini punya segala fitur modern selain 5G, chipset mumpuni dan efisien, RAM besar, dan lain sebagainya, membuat brand lokal yang satu ini punya kesempatan untuk bikin brand luar macam Poco dan Infinix ketar-ketir. Well, seperti biasa pertanyaannya soal after sales, spare part, dan software support jangka panjang. Jika Advan emang serius mau balik invasi market smartphone Indonesia, semoga kita akan lihat wujud komitmen yang lebih nyata. Well, inilah Advan X1 yang kelihatannya sulit dimenang-mendingin, jadi langsung beli aja di link toko online di bawah. Sekian dari gue, Mike, and as always, stay safe, stay healthy.